Kita hidup dalam tatanan-tatanan, norma nilai, dan kelas-kelas sosial. Setiap manusia di negara manapun tidak bisa terlepas dari itu semua. Hubungan vertikal dan horizontal, budaya, agama, dan politik menjadi faktor penting di dalam sistem sosial masyarakat. Di dalam lanskap masyarakat, ada beberapa yang kita anggap berada di kelas atas, tengah, dan bawah. Indikatornya macam-macam, bisa dari kekuasaan, keilmuan, ekonomi, dan generasi, golongan priai, pejabat negara, orang kaya, cendekiawan, buruh, guru, pengusaha, dan lain-lain. Ruang lingkupnya juga macam-macam, mulai dari yang meluas di negara di tingkat kota, hingga dusun, bahkan dunia. Lantas, siapa yang kita anggap sebagai pemimpin terbaik? Atau orang terkaya, cendekiawan termasyhur, dan kita menjadikan mereka sebagai role model memiliki impact kepada kita dan begitu bernilai. Adanya kelas-kelas tersebut dinamakan stratifikasi sosial. Dengan adanya kelas-kelas sosial sebagai sistem sosial pada masyarakat, dikirim serongking di dalam social stratification menyebutkan bahwa perbedaan masyarakat di dalam lapisan kelas secara bertingkat merupakan ciri tetap dan umum untuk kehidupan yang teratur. Ya biasanya untuk orang-orang yang kelas sosial ke atas lebih memperhatikan tatanan gaya bicara dia, topik yang akan dibicarakan, dan cenderung menggunakan media-media yang sudah tertera bahkan yang sudah update. Sedangkan orang yang dengan kelas sosial ke bawah cenderung menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa lokal, dan menggunakan kegiatan komunikasi secara manual, tidak secara media. Lalu topik yang dibicarakannya pun hal-hal sederhana sesuai kegiatan sehari-hari dibandingkan kelas sosial menengah ke atas. Mungkin karena saya berasal dari Jawa Timur ya, dan sekarang lagi kuliah di Solo, mungkin bahasa keseharian saya itu cenderung keras. Nada bicara saya mungkin agak terlalu tinggi untuk orang-orang di Solo khususnya. Sangat signifikan karena terkadang apa yang disampaikan oleh kalangan menengah ke atas itu kurang dipahami oleh kalangan menengah ke bawah. Begitupun sebaliknya, kalangan menengah ke bawah kurang memahami apa yang disampaikan oleh kalangan menengah ke atas. Faktor yang mempengaruhi adalah topik pembicaraan dan gaya berpikir mereka secara intelektual. Karena ya, kita sudah tahu kalangan menengah ke atas pasti rata-rata berpendidikan, dan kalangan menengah ke bawah tak jarang banyak yang tidak berpendidikan dan tidak teredukasi. Maka dari itu, sometimes mereka mungkin merasa tidak cocok dan kurang memahami satu sama lain. Di Jawa terdapat 3 kelas sosial. Yang pertama kelas sosial atas, yang kedua kelas sosial tengah, yang ketiga kelas sosial bawah. Kemudian di Jawa terdapat 3 bahasa Jawa. Yang pertama bahasa Jawa Ngoko, yang kedua bahasa Jawa Madya, dan yang ketiga bahasa Jawa Kromo alus. Di Jawa kalau bicara dengan orang yang lebih tua, yaitu menggunakan bahasa Jawa Kromo, dan apabila berbicara dengan seumuran atau sepantaran itu menggunakan bahasa Jawa Madya, dan apabila berbicara dengan anak kecil menggunakan bahasa Jawa Ngoko.